Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Al-Quran Surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 80. Nabi Muhammad SAW ketika beliau keluar dan masuk kota Mekah, katanya beliau itu berdoa. Doa ini yang dibaca di antaranya, Rabbi wahai Tuhanku, adkhilni, memasukkanlah siapa engkau ya Rabb, ini kepadaku mudkhala sidqin, ke tempat yang diridhai oleh Allah. Wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li, dan arahkan kami ke tempat yang kau ridhai. Kami keluar dari tempat yang baik menuju ke tempat yang baik pula. Dan wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li, saat kami masuk maupun kami keluar dari suatu tempat, mudah-mudahan kami adalah orang yang baik, selalu bersama orang yang baik, dari tempat yang baik menuju ke tempat yang baik atau lebih baik. Dan mudah-mudahan pada waktunya kami bisa masuk ke tempat yang baik. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Oleh karena itu Nabi memohon agar diberikan oleh Allah min ladunka sultan, kekuasaan dari Allah yang Maha Menolong, dan kekuasaan yang dititipkan oleh Allah dipakai untuk menolong oleh Nabi Muhammad SAW, oleh umat Islam, untuk menolong umat Islam dan sesama hamba Allah dan sesama anak bangsa. Karena kita bisa bebas keluar masuk dan kita dapat menguasai suatu tempat, suatu daerah, negeri, itu apabila kita punya kemampuan, punya sultan, punya kekuasaan. Jadi Nabi waktu keluar dari kota Mekah untuk hijrah ke Madinah, di antara doa yang dibaca adalah yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-80 ini. Karena Al-Quran itu umum, la bi khusus sabab, apalagi Al-Quran itu yufassir ba'duha ba'dha, menafsiri apa sebagian Al-Quran ayat ba'dha kepada sebagian ayat yang lain, atau yang terkenal dengan munasabatul ayah. Maka doa yang dimohonkan atau dibacakan saat awal dan akhir tahun tidak ada yang melarang. Justru berdasarkan dalil yang umum seperti ini, ketika Nabi
keluar dari kota Mekah mau masuk ke Madinah, beliau selalu berdoa agar situasi, kondisi, tempat dan waktunya merupakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga Nabi Nuh, di antaranya diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, Rabbi wahai Tuhanku, anzil menempatkanlah siapa engkau ya Allah di kepadaku munzalan di tempat mubarakah yang engkau berkahi, yang baik. Wa anta khairul munzilin, dan hal adapun engkau ya Allah yaitu sebaik-baiknya yang menempatkan, yang mengarahkan, yang memberikan kesempatan dan kemudahan menempati suatu tempat. Kalau masalah tempat saja, dengan doa, apalagi mengawali dan mengakhiri sebuah tahun, apalagi Muharram itu kan Arbaatun Hurum, 4 bulan yang oleh Allah dimuliakan. Jadi doa awal dan akhir tahun itu tidak ada larangan. Jadi boleh-boleh saja. Dan doa itu bebas-bebas saja. Apalagi doanya hanya minta petunjuk, minta ampunan, minta pelindungan, minta dipanjangkan umur untuk beribadah. Jadi namanya doa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tidak berdoa dianggap orang yang angkuh. Demikianlah Al-Qur'an. Yastakbiruna an ibadati. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tentang mengkhususkan waktu seperti awal tahun dan akhir tahun tidak ada masalah. Nabi setiap hari Sabtu itu pergi ke Kuba. Mengkhususkan hari nggak masalah, itu nggak ada larangan. Jadi kalau kita nggak mau pakai doa awal dan akhir tahun, ya nggak ada masalah. Yang penting kita harus saling menghargai sesama umat Islam. Pada dasarnya doa selalu dianjurkan kapanpun. Jadi yang mau doa awal dan akhir tahun silahkan, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengajak atau memberi contoh dengan contoh yang baik, itu juga merupakan pahala tersendiri. Satu sisi orang yang bermaksud melakukan kebaikan sudah dapat pahala 1. Apabila mengamalkan minimal 10 pahalanya. Belum lipatan-lipatan yang lain. Apabila kita bermaksud melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, lalu tidak jadi melakukan, itu sudah ketika kita mengurungkan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, itu pahala. Kalau kita tidak jadi melakukan sesuatu yang tidak baik itu karena menghargai, hormat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kutibat, dicatat apa? Sayyi'ah hasanatan kepada kebaikan. Jadi
Wa man hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha. Adapun siapa orang yaitu punya ham. Jadi ada hajis. Hajis itu semacam terbesit gitu. Ada khatir, lintasan, ada ham, semacam keinginan, ada azam, sesuatu rencana, ada niat, suatu pelaksanaan. Ham saja itu bisa diartikan lintasan atau rencana, bisa ya'ah dengan suatu yang buruk, walam ya'malha dan tidak melakukan siapa manha kepada sayyi'ah. Fa'in tarokaha maka apabila meninggalkan siapa manha kepada sayyi'ah, meninggalkan khaufallah karena takut kepada Allah, kutibat maka dicatat apa sayyi'ah tadi diganti hasanatan kepada kebaikan. Jadi ini diantara seperti yang ungkapan diabadikan di dalam tafsir As-Sawi juz 2 halaman 60. Di sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris dari bawah. Tentu ini berangkat dari Al-Quran ya. Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Akhir dari Al-Quran surah Al-An'am. Dalam setiap akhir dan awal tahun biasanya terjadi perbedaan. Ada yang pakai doa awal tahun, akhir tahun, ada yang tidak. Maka sudah selayaknya kita meniru para sahabat. Sahabat dulu berbeda. Namun meskipun berbeda, beliau tetap saling menghargai. Seperti sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berpendapat bahwa yausilul muhrimu ra'sahu. Orang yang sedang ihram itu boleh mandi. Sedang menurut sahabat Miswar bin Mahramah, la yausilul muhrimu ra'sahu. Tidak boleh mandi orang yang sedang ihram itu. Lalu sahabat Ibnu Abbas menyuruh temannya atau pembantunya yang bernama Abdullah bin Hunain untuk bertanya kepada sahabat Abi Ayyub Al-Ansari yang melihat sendiri tentang Nabi ihram. Apakah Nabi mandi dan bagaimana cara mandinya? Lalu sahabat Abi Ayyub Al-Ansari menyampaikan bahwa Nabi itu mandi meskipun ihram. Fasabba ala ra'sihi thumma harraka ra'sahu biyadayhi fa'aqbala bihima wa adbara. Wa qala hakadha ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Ini cerita ada di dalam Bukhari 1840. Lalu setelah dapat klarifikasi seperti itu, nanti sahabat Miswar, padahal kita tahu sahabat Miswar bin Makhramah ini lebih senior dari sahabat Ibnu Abbas. Bisa dikatakan begitu dari segi umur. Tapi beliau saling menghargai. Demikian juga sahabat Ibnu Abbas, meskipun beliau menguasai ilmu, beliau tetap menghargai yang lebih sepuh. Itulah ungkapan. Lalu sahabat Ibnu Abbas menyampaikan agar bisa saling membesarkan hati, ana najimun. Ijtihad saya, ilmu yang saya sampaikan, insya Allah mudah-mudahan diridhai oleh Allah, mudah-mudahan benar. Wa anta najmun. Kami bintang, Anda juga bintang. Fabi ayyina iqtada man ba'dana kafahu. Siapa saja orang-orang setelah kita, setelah sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Miswar bin Makhramah,
Lalu dengan ikut pendapat siapa saja, maka insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnahnya Nabi. Begitulah sahabat Ibnu Abbas sangat menghargai dan hormat kepada sahabat Miswar bin Makhramah. Demikian juga sahabat Miswar sangat menghargai kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Meskipun pendapatnya berbeda awalnya. Lalu sahabat Miswar ini menyampaikan, membalas sanjungan dari sahabat Ibnu Abbas. La umari ka abada, ay la ujadiluka. Setelah ini saya tidak akan pernah mendebatmu. Ini untuk saling tawadhu saja, kata sahabat Miswar kepada sahabat Ibnu Abbas. Cerita seperti ini ada di dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 68 sampai halaman 70. Yaitu penjelasan dari hadis Bukhari 1840. Kalau sahabat saja dulu dalam perbedaan saling menghargai, apalagi kita hanya karena perbedaan doa awal tahun dan akhir tahun. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.